Sementara itu, Presiden Trump dilaporkan telah menghubungi Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan menjelang kunjungannya ke Teheran. Tiga sumber mengatakan kepada Reuters bahwa Presiden Trump meminta pemimpin Pakistan untuk membantu membawa Iran kembali ke meja perundingan. Ia juga dilaporkan menelpon Marsikal Lapangan SM Munir minggu lalu karena Munir sekarang berada di Teheran bersama Menteri Dalam Negeri Pakistan. Militer menggambarkan kunjungan tersebut sebagai upaya untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional. Bergabung bersama kami sekarang melalui Zoom dari Australia adalah ahli strategi geopolitik dan konsultan kebijakan luar negeri Hasan Pirzada. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Terima kasih banyak telah mengundang saya, Emily. Tentu. Jadi mengapa Presiden Trump secara khusus meminta bantuan Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan untuk membantu membuka kembali pembicaraan ini? Saya rasa Kepala Angkatan Bersenjata Pakistan adalah jalur komunikasi tidak resmi dengan Trump. Masih ada alasan untuk percaya bahwa jalan menuju perdamaian masih terbuka. Saya rasa begitu. Poin terpenting adalah seperti yang Anda katakan, bahwa Presiden Trump telah menghubungi Asim Munir, Marsikal Lapangan Asim Munir. Dan saya rasa begitu, meminta Pakistan untuk menggunakan pengaruhnya agar Iran mau kembali ke meja perundingan. Sementara di sisi lain, Anda tahu, memberikan tekanan kepada Iran dengan sanksi ekonomi tersebut. Saya rasa itu sudah menunjukkan segalanya tentang tingkat kepercayaan yang dimiliki Washington terhadap Pakistan saat ini. Ini sama sekali bukan berarti Pakistan secara sukarela mengambil peran diplomatik yang tidak diminta oleh siapapun. Tapi Trump secara khusus meminta bantuan Munir karena dia percaya Asim Munir bisa menyampaikan pesan ke Teheran yang saat ini tidak bisa dilakukan Washington sendiri. Saya rasa Pakistan memiliki sesuatu yang hanya dimiliki oleh sedikit negara. Saat ini, Pakistan memiliki hubungan kerja dengan Washington, hubungan yang baik dengan Teheran, baik di sisi politik maupun militer. Dan juga memiliki hubungan antar militer yang erat di seluruh kawasan, khususnya dengan perjanjian pertahanan saat ini dengan Arab Saudi dan Turki. Jadi Syed Asim Munir, Marsikal Lapangan, menurut saya, saat ini berada pada posisi yang sangat unik dalam struktur ini untuk menyampaikan pesan tersebut. Bukan hanya sebuah nota diplomatik, sebagai tokoh militer paling senior di Pakistan. Saya rasa begitu. Dia memiliki wewenang dan kredibilitas untuk melakukan diskusi serius dengan pejabat Iran di tingkat tertinggi. Dan kemudian berkomunikasi langsung dengan Trump untuk memberikan mereka akses ke pihak Amerika dari tingkat tertinggi juga. Dan maksud saya, kamu tahu, bertemu dengan pejabat yang dekat dengan pemimpin tertinggi, maksud saya, menurutmu pesan seperti apa yang secara spesifik? Maksud saya, tidak ada dari kita yang ikut dalam panggilan itu. Tapi, menurutmu pesan seperti apa yang bisa berpengaruh atau mempengaruhi kepemimpinan tertinggi dengan cara apapun? Pemahaman saya pesannya akan sangat jelas bahwa pintu diplomasi tetap terbuka, tapi kesempatan itu tidak akan terbuka selamanya. Kita telah melihat bahwa Presiden Trump, telah menegaskan bahwa tekanan terhadap Iran akan terus ditingkatkan, termasuk ancaman sanksi ekonomi besar-besaran. Pada saat yang sama, dengan Asim Munir berada di Teheran menunjukkan bahwa dia masih memilih untuk berkomunikasi dengan Teheran dengan tetap membuka pintu diplomasi ini. Saya melihat itu sebagai sesuatu yang signifikan. Ini menunjukkan kepada saya bahwa Washington masih melihat penyelesaian lewat perundingan dari situasi ini sebagai sesuatu yang dapat dicapai. Dan Asim Munir adalah kuncinya untuk itu. Saya percaya bahwa Kepala Staf Angkatan Darat Marsikal Lapangan Asim Munir bernilai karena dia dapat menyampaikan pesan itu kepada Teheran dengan cara yang secara fundamental berbeda dari Washington. Menyampaikannya secara langsung atau melalui Oman atau Qatar. Dan dia memiliki kemampuan itu, dia juga pernah melakukannya sebelumnya. Dia telah pergi ke Teheran beberapa kali dalam 4 bulan terakhir dan berhasil membawa pihak Iran ke meja perundingan. Lalu juga ke Swiss di mana nota kesepahaman Islamabad juga ditandatangani. Dan juga dia seharusnya membahas serangan Houthi terhadap Arab Saudi dan juga perjanjian pertahanan baru Pakistan dengan Arab Saudi dan Turki. Apakah menurutmu mereka bisa memposisikan diri sebagai mediator? Tentu saja, karena hubungan Pakistanlah yang memberikan Pakistan pengaruh sebagai mediator. Hubungan Pakistan dengan Arab Saudi dan Turki tidak mengurangi kredibilitasnya di mata Iran. Sebenarnya justru sebaliknya. Pakistan memiliki hubungan di kedua sisi perpecahan regional ini yang tidak dapat ditiru oleh satupun aktor Teluk atau Barat. Pakistan memiliki hubungan strategis yang erat dengan, seperti yang saya katakan, Arab Saudi dan Turki, tetapi Pakistan juga tetap menjalin hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Iran dalam beberapa bulan terakhir di tengah perang itu juga.
Kuncinya menurut saya adalah Pakistan tidak perlu mengklaim bahwa mereka punya kepentingan apapun. Seorang mediator yang kredibel tidak harus tanpa teman, yang penting adalah dipercaya. Dan Pakistan memiliki kepercayaan dari semua pihak yang terlibat dalam konflik ini saat ini. Jadi Munir juga pasti bisa menyampaikan argumen yang kuat tentang Houthi. Karena dia bisa langsung memberitahu Teheran bahwa hubungan pertahanan Pakistan dengan Saudi bersifat defensif untuk melindungi mitranya. Tapi itu bukan berarti Pakistan mendapat izin untuk ikut perang melawan Iran. Melainkan, Pakistan akan membela Arab Saudi dan Turki karena Pakistan sudah membuat kesepakatan dengan mereka. Jadi menurut saya begitu. Gambaran besarnya adalah melihat Pakistan sebagai jembatan yang bisa menjadi penghubung antara semua negara ini dalam blok regional yang saling bersaing ini, daripada sekedar menjadi anggota satu blok saja. Pakistan bisa menyatukan semuanya, dan itulah peran Modi di Teheran. Baiklah, terima kasih banyak atas penjelasan Anda tentang semuanya.